seperti apa responnya Bang? Kemarin disindir dari pihak tim Rosyuro CS, seorang Andi Aswan ini macam-macam, salah satunya adalah suka ngeramal segala macam, gimana? Iya. Jadi gini ya, kalau menurut saya sih menarik ya, semakin dia bicarakan semakin terkenal kita kan. Jadi memang selama ini kalau kita lihat apa yang dilakukan mereka, ya menurut saya sudah nggak punya bahan. Ya. Artinya semua bahan-bahan yang mereka keluarkan ya, dari awal hingga sekarang ini ya semua bisa terbantahkan. Ya. Tidak ada lagi celah-celah lagi mereka untuk bisa katakanlah keluar yang dikatakan SP3 dan sebagainya seperti itu. Karena ini kan terus sampai ke pengadilan. Ya. Makanya dicarilah bagaimana katakanlah ya pendukung Pak Jokowi yang paling keras ya, diehard Pak Jokowi ya dari sisi mana? Yaitu dari sisi personal gitu. Dari sisi personal, bukan bicara tentang substantif lagi. Jadi apa yang dikatakan seperti yang namanya ya kanal YouTube saya kan gitu kan? Di kanal YouTube saya itu catatan Andi Aswan itu dicari sama mereka. Wah, itu ada deskripsi yang mengatakan pengacara dan advokat. Saya terus terang ya, ini kita adalah bagian dari YouTuber Nusantara ya. Kanal YouTube ini yang dibuat oleh salah satu pendiri juga dari YouTuber Nusantara. Tinggalnya bukan orang Jakarta, dia orang Jawa Timur ya, tapi dia saya katakan hebat lah untuk itu dan pegang banyak akun ya dari anggota-anggota juga dari YTN ya. Memang pada saat itu saya juga tidak periksa-periksa masalah deskripsi dan sebagainya gitu ya. Dan kami memang bertempat di Pasar Minggu lah ya, dekat sama Peradi Bersatu kantor gitu kan. Jadi mungkin gambaran dari ya admin saya itu bahwa itu semua yang di dalam situ adalah advokat gitu, ya. Jadi kan persepsi seperti itu saja. Kemudian ya itu memang sudah saya katakan untuk dihapus sudah lama ya 3 bulan. Ini kan akun saya 3 bulan ya, dari pertama pun sudah saya minta untuk dihapus, tapi mungkin dia lupa dan juga saya tidak memikirkan hal itu, bukan sesuatu yang substansi lah untuk bicara itu ya. Jadi memang benar saya megang kartu Peradi Bersatu, tapi kapasitas bukan sebagai advokat. Saya sekali lagi, dari dulu saya tidak pernah mengatakan diri saya advokat, bisa dicarilah di YouTube ya. Tidak pernah saya katakan itu. Tapi kalau bilang anggota Peradi Bersatu, ya karena saya mempunyai kartu anggota itu sebagai anggota biasa ya, secara organisasi, bukan secara profesi untuk sebagai advokat untuk. Masih berlaku tapi Bang ya? Ya baru saya terima juga, baru tahun kemarin kan begitu ya. Jadi Bang, tapi disindir terkait dituding paranormal atau justru saya, kalau saya bukan paranormal, kalau mereka paranoid ya kan, mereka tuh paranoid bukan paranormal. Kalau kita bicara sesuatu kan bisa diprediksikan ya, semua itu bisa diprediksikan. Kita tinggal plus 14 hari kapan diserahkan, plus 14 hari kan begitu ya. Kalau misal nggak cukup kan dibalikin lagi. Itu sesuatu hal yang sepertinya lumrah dan bukan sesuatu yang mengada-ada. Kalau mereka dikatakan paranoid ya mereka paranoid karena paranoidnya apa? Takut mendapatkan yang namanya P21 itu ya. Mereka takut untuk itu. Jadi ya dibuatlah mencari celah-celah, mencari kesalahan-kesalahan. Coba ya Bang Rasman ya kan? Kan selalu diinikan mereka gitu kan. Kemudian ya diglorifikasi dan sebagainya ya. Kita tidak mencampuri kasus Bang Rasman ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bang Rasman untuk membela Jokowi, dan kita juga perlu katakan apresiasi yang besar juga untuk itu. Walaupun kasus dia itu terlepas lah ya dari hal itu. Itu adalah hak pribadi dia. Tapi nggak etis menurut saya ya mengglorifikasikan ini dan seolah-olah mereka ini adalah menang ya dalam hal ini. Artinya mereka punya presentasi atau tendensi ke pribadi, bukan ke substansi permasalahan yang dihadapi sekarang. Nah begitu. Dan begitu pula dengan saya nih, nah, ya kan, dia bongkar apa gitu kan ya. Yang saya katakan akhirnya menarik juga, dia kan juga melihat, oh Andi Hasan tuh Bibus MBA ya. Kan selama ini kan dibilang kan apa, D3 sastra kan, jelas ya. Andi Hasan Bachelor of Business, Master of Business Administration tahun 1996. Mungkin si Roy Suryo itu belum mendapatkan apa-apa, mungkin baru S1
ya, dan saya diaspora dari University the City of Manila, Philippines, ya. Jadi itu perlu mereka ketahui juga gitu. Jadi apa yang dinarasikan oleh mereka, dan ini juga saya sangat menyayangkan narasi mereka bahwa semua orang-orang yang dikatakan lulusan dari D3 itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Itulah pikiran seorang yang sangat picik dalam hal ini. Pikiran orang yang tidak mempunyai kemampuan, ya, secara apa? Soft skill. Inilah orangnya. Ya. Kalau kita tanyakan, selalu kita tanyakan dia mengaku adalah ahli telematika. Saya katakan ahli teletabis karena tidak mempunyai sertifikat yang dibilang ahli telematika. Tidak ada sama sekali. Saya kejar itu, tidak pernah dia bisa menjawab untuk itu. Ya. Jadilah Roy, jadilah orang yang seorang akademis, gitu. Tidak usah kau menyerang semua teman-teman saya ataupun diri saya dari segi pribadi. Tarung aja, bicara dengan konsepmu, saya punya konsep, kau punya bukti, saya punya bukti. Biarlah publik yang menilai itu semua. Bang, separanoid itukah mereka sampai lebih ke personal ketimbang terkait permasalahan itu Ya. sendiri? Mereka sangat paranoid untuk itu. Karena apa? No point to return. Gak ada lagi dia mau celah, mau keluar. Dan banyak juga ya ahli-ahli hukum sudah mengatakan itu. Ini satu hal yang sangat simpel. Ketika institusi yang mengeluarkan ijazah itu ditanya oleh hakim, Ibu Rektor, apakah benar ijazah tahun 1985 ini dikeluarkan oleh UGM dan diterima oleh Insinyur Joko Widodo dan diwisuda ya pada bulan November ya tanggal 5 itu 1985. Kalau dikatakan iya betul dengan bukti-bukti yang ada ya dan juga bukti-bukti dari teman yang sama-sama wisuda ya, ini case close. Selesai sebetulnya. Ya. Dia mau sisi apa? Makanya selama ini yang agak saya heran, dia kan selalu membawa yang namanya ijazahnya Pak Bambang. Akhir-akhir ini tidak pernah dia membawa ijazah itu. Yang dia selalu katakan bahwa ijazah itu inilah yang asli. Pak Jokowi itu palsu. Sekarang dibawa adalah palsu ijazah Pak Jokowi ya, yang scan ijazah dari Dian Sandi. Yang ini pun sudah dibantahkan ya, ternyata memang ada kok yang namanya watermarknya itu yang dilakukan penelitian oleh Rismond kembali, dikuatkan lagi oleh gengnya dia si bocil kan. Kan semua ada itu semua. Ya, artinya ini ya mereka sekarang melebarkan lagi ke fokus kemana? Ke skripsi. Ah, ini kan sudah beberapa kali saya patahkan untuk skripsi itu. Dan kedua, yaitu mengenai tulisan Ahmad Sumitro pakai OE ya, dan pakai U. Itu lagi diinikan, sedangkan itu sudah dibantah, sudah diluruskan oleh Rektor UGM. Jadi selesai. Jadi janganlah bangun asumsi, bangun persepsi sendiri untuk mempengaruhi publik, untuk menyetujui apa-apa semua yang pembenaranmu itu. Kasihan rakyat ini yang tidak mengerti ya untuk masalah itu. Begitu. Bang Andi, mengaminkan juga nggak sih apa yang dinyatakan oleh Ibu Eli Daneti terkait 1000% P21 akan segera rilis atau dikeluarkan? Ya, saya setuju. Apa yang dikatakan Ibu Eli Daneti, sooner or later itu pasti akan diumumkan, sooner or later. Makanya saya berkatakan, ya kita kan santai-santai saja, maka mereka paranoid. Kan jelas gitu. Saya rasa mereka sudah tahu. Ini kan pura-pura dalam perahu. Pura-pura dalam perahu. Sebetulnya mereka sudah tahu. Nah, mereka kan masih wajib lapor nih, Bang. Nah, ternyata seperti apa, Pak? Wajib lapor mereka? Ya, kita lihat aja kalau mereka wajib lapor, mereka pulang nggak? Jadi kita lihat aja apakah ini langsung tahap 2 misalnya, kan kita nggak jelas juga. Tapi yang jelas kita serahkan semua kepada para penegak hukum, kejaksaan, ya, Polda Metro Jaya, itu memang domain. Tidak ada dari kita itu intervensi, tidak seperti mereka datang ke kejaksaan, ya kan? Ya nggak etis seorang tersangka datang ke kejaksaan seperti apa, walaupun dibungkus, katakan saya tunggu di luar, matamu tunggu di luar, pasti di dalam.
Bang, Bang, ini kan ini kan ada pernyataan juga, mengutip pernyataan dari Bang Ade Darmawan, Oke. Sekjen Peradi Bersatu. pada saat itu. Itu ada istilah Jumat Keramat. Nah, gimana tuh, Bang? Makanya saya bilang ya, nanti saya dibilang peramal lagi saya, ya kan kalau dibilang peramal lagi kan nggak itu lagi, ntar ribut lagi kan, ya enggak. Kalau Jumat Keramat itu kan biasa kan, KPK juga punya Jumat Keramat, ya biasa untuk itu. Ya. Apakah Jumat Keramatnya hari ini, apa besok misalnya, apakah minggu depan, kan kita serahkan semua kepada penyidik untuk itu. Ya. Yang jelas apapun yang dilakukan penyidik itu kan dia mempunyai ukuran-ukuran tertentu gitu, apakah ini perlu sekarang diumumkan ataukah besok ataukah nanti kita serahkan. Tapi P21 itu adalah suatu keniscayaan, tidak ada SP3 hukum. Bang, sebenarnya kan simpel ya Bang, tinggal menunggu aja dulu ya Bang ya. Tapi ini kan justru malah saling kick ya Bang, abang dibilang ramal, teletabis segala macam gitu kan. Jadi kalau kalau Arif nih ya, menurut abang untuk case ini seperti apa? Kita kalau bicara sebaiknya kita diam saja, selesai gitu. Pihak mereka tuh menyiapkan barang buktinya gitu. Nggak usah omong-omong ya. Dengan sebanyaknya ada omong-omong ini, kita masih melihat bahwa mereka tidak mempunyai barang bukti yang sahih untuk itu, ya kan. Kalau dia mempunyai barang bukti yang jelas untuk bisa membantah semua dari 700 barang bukti yang ada, ya, ataupun mereka juga mempercayai dia saksi ahli mereka, tidak seperti ini ya, seperti paranoid seperti ini gitu. Karena saya tahu lah, mereka ini menggiring seperti trial by pers, trial by medsos. Karena apa? Ketakutan mereka, paranoid mereka itu untuk menghadapi pengadilan. Berarti dengan muncul laporan terhadap munculan baru ya terhadap Irjen 1 sendiri, ini bagian dari untuk memperlambat. Bisa dikatakan seperti itu? Beda dong case-nya. Pak, ini gini. Paling tidak ini menjadi Apa? sedikit menghambat ya sih Pak? Ya, YouTuber Nusantara yang mereka Roy Suryo laporkan itu beda case. Beda case untuk itu. Tidak ada artinya memperlambat. Itu kan lain. Tapi yang saya jelas, apa yang dilakukan mereka memang selalu membuat suatu bagaimana permainan ini semakin panjang, ya kan, dikait-kaitkan. Yang terakhir kan mereka melaporkan di KIP kan, itu biasa kan nyuruh orang, ya nggak tahu siapa, si B, si D. Nah sekarang dia terjun langsung, ya Roti ini, ya Roti Sobek ini kan langsung dia melaporkan, ya artinya ya udah nggak punya amunisi sebetulnya, ya nggak punya amunisi mereka. Yang mereka ingin lihat itu adalah caranya bagaimana bahwa satu ini tidak diumumkan. Satu, yang kedua, ya ini bisa diperpanjang. Yang ketiga, mereka ingin melibatkan pemerintah di dalamnya, gitu. Makanya banyak tuh tokoh-tokoh yang digiring oleh mereka. Ya saya rasa teman tokoh-tokoh ini semua juga udah paham maksud dan tujuan mereka, menyebut nama-nama mereka kan, memancing seperti itu. Bang, Ya. gimana Bang nih P21 Rosuryo dijadikan sayembara nih? Beberapa kan kayak Ibu Neti ya, sampai angkanya di 10 juta, Iya, ada iya. 5M. Cuman pihak sana ngamuk, dikatakan ini mengandung unsur pidana tuh Bang. Bener gak Bang menurut Abang? Mana unsur pidana? Kayak mereka suka-suka banget kalau kita men-challenge mereka dengan keyakinan kita, cacing kepanasan mereka, pidana lah inilah, ya kan? Kan begitu. Ya kalau misalnya nggak terbit ya kan kamu dapat duit tuh. Kan begitu. Ini kan suatu ini aja, suatu keyakinan, ya, bahwa Ibu Elida itu tidak main-main bicara masalah ini. Bukan sesuatu yang dia mengada-ada. Pasti Ibu Elida melihat ataupun mendapatkan info yang betul-betul A1 untuk itu, gitu. Ya. Satunya kapan tuh? Maksudnya pastinya kapan Bang? Menurut Abang Andi ini apakah minggu ini, minggu depan atau gimana? Ya kalau saya kan selalu kan di stasiun TV mungkin juga ada pada ini ya. Ya, saya katakan bahwa P1 itu sudah ada. Oh, udah ada. Iya kan? Kan saya keyakinan saya. Oh. Ya, tinggal bagaimana ini diumumkan itu aja. Berarti apa yang dilakukan Rosuryo selama ini untuk menghilangkan tersangka sia-sia Bang ya? Ya nggak apa-apa, biar dia ada usaha. Kesana kemari kan bagus, bisa disorot TV, bisa podcast kan gitu. Nggak apa-apa. Ya kalau dia bisa itu ngomong-ngomong, ya nggak apa-apa, keyakinan saya. Ya kan? Anda tidak bisa merubah keyakinan saya. Ya termasuk Ibu Elida yang mengatakan, saya akan
kasih 10 juta misalnya kalau ini. Itu keyakinan dia. Karena keyakinan Ibu Elijah itu ada. Ah udah, itu aja sebetulnya. Ya kan? Enggak ada istilah SP3 makanya. Hah? Enggak ada istilah SP3. Ada SP3. Kan kata Ade Darman kalau SP3 apa? Mati dulu katanya. Oke, Thank you. Oke, aku mesti ke